Pak Adi ingin membeli sebuah TV seharga 2,5 juta. Karena suatu hal TV tersebut dijual kepada Bu Eka dan rugi 15%. Maka harga jual TV tersebut, nah ini karena rugi kita gunakan perbandingan yang ini ya. Kalau jual beli tapi rugi berarti kita gunakan jual per beli modalnya sama dengan 100. Karena rugi berarti min R dibagi 100. R-nya itu persen ruginya ya. Kita gunakan yang ini karena ini ternyata rugi nih, rugi 15%. Berarti jual modalnya 2,5 juta, 100 min 15 per 100 ya. 0 coret nih, 0 coret 2. Berarti jual per 25 sama dengan 100 min 15. Itu kan 85. Maka dapat harga jualnya itu 25 kali 85. Koma ya, 25 kali 85 itu berarti 22,5. 21,25. D 2.125.000. Nggak ada nih. Oh ada nih, 2.125.000. Nah, yang B. Tuh. Bisa dipahamin? Bisa. Nanti di screenshot aja ya sampai nomor 4. Nomor 2. Harga sebuah barang itu 75.000. Setelah mendapatkan diskon, harga dibayar dengan harga 60.000. Berapa besar diskon dari barang tersebut? Nah, berarti kita gunakan ini ya. Kalau diskon jual beli, itu berarti harga bayar per harga label sama dengan 100 min diskon per 100. Itu kalau terkait aritmatika sosial yang diskon. Jadi HB itu harga bayar, HL itu harga label. Yang label itu berarti sebelum dibayar ya, yang ditempel di di harganya itu kan, di tokonya. Ini 100 min diskon per 100. Kita masukin angkanya. Harga bayarnya 60.000. Ribunya saya hilangin ya. Dibagi 75 sama dengan 100 min diskon per 100 ya. Ini kita coret nih. Dibagi 15. Ini 5, ini 4. Berarti kita kali silang. 100 min diskon itu sama dengan 4 kali 100 dibagi 5. Coret nih. 20. Berarti 100 min diskon sama dengan 80. Berarti diskonnya 100 min 80. Itu 20%. Yang B. Tuh. Bisa dipahamin? Bisa. Oke, berikutnya nomor 3. Ani membeli sebuah tas dengan harga 150.000, kemudian dijual dan ternyata rugi 10%. Harga jual tas tersebut adalah, nah ini sama kayak ini berarti ya. Nah, berarti kan modalnya 150.000 tapi rugi, berarti pakai yang ini lagi. Berarti jual per modalnya 150.000 sama dengan 100 min 10 per 100. Ini berarti kan jual per 150.000 sama dengan 90 per 100. Nolnya kita coret semua nih. Nah, maka kita peroleh jualnya adalah 15 dikali 9. 15.000 kali 9. Ini berarti 135.000. Tuh. Yang A. Bisa dipahamin? Bisa kok. Oke, kita lanjut ya. Nomor 4. Ahmad membeli 5 kemasan karton apel dengan harga 85.000 per kemasan. Setiap kemasan berisi 10 kg apel
Kemudian 30 kg apel dijual dengan harga 8.000 per kilo. 10 kilo apel dijual dengan harga 9.000 per kilo. Dan sisanya dijual dengan harga 8.500 per kilo. Maka keuntungan atau kerugian Eko berapa? Langkah pertama kita lihat dulu nih. Berarti modalnya nih ya. 5 kemasan karton seharga 85.000 per kemasan. Berarti modalnya itu berarti apa namanya? 5 dikali 85.000. 5 dikali 85.000. Ini berarti kan 425.000 ya. Tuh modalnya. Terus setiap kemasan 10 kg apel berarti total beratnya berapa nih? Total beratnya 10 kali 5 ya, 50 kg. Kemudian jualnya berapa nih? Jualnya 30 kg apel harga 8.000. Berarti 30 dikali 8 ya, ditambah yang 10 kilo itu 9.000. Masih ada sisa kan, ini kan baru 40 nih. Berarti 10 kilo lagi nih. Sisanya 10 kilo lagi itu 8.500. Ya udah kita jumlahkan. 240 ditambah 90 ditambah 85.000. Nah, ini kan berarti 330 tambah 85. T5 415.000. Nah, ternyata jualnya kurang dari modal. Modalnya kan 425. Jualnya 415. Berarti rugi ya. Ternyata rugi. Ruginya berapa? Tinggal dikurangi aja. 425 kurangi 415. Berarti 10.000. Dirugi 10.000. Tuh. Bisa dipahamin atau ada yang masih bingung terkait jual beli? Jelas, Ara? Adel? Jelas, Kak. Tuh, silakan di screenshot dulu. Kalau udah screenshotnya kasih tahu. Udah, Kak. Lanjut. Nomor 5, 6, dan 7. Pak Erik membeli rumah seharga 65.000. Rumah tersebut diperbaiki dengan biaya 15.000. Karena Pak Erik membutuhkan uang, rumah tersebut dijual dengan harga 70.000. Persentase untung atau rugi. Nah, pertama kita lihat dulu nih. Belinya segini berarti modalnya ya. Modalnya berarti 65 juta deh, bukan ribu ya. Ditambah sama perbaikannya nih. Berarti modalnya nggak cuma 50 juta ya. Yaitu 65 sama perbaikan 15 juta. Berarti 65 ditambah 15 itu 80 juta. Ternyata lagi butuh uang dijual dengan harga 70 juta. Jualnya itu 70 juta. Nah, besar modal lagi berarti rugi lagi ya. Berarti ternyata modal lebih daripada jual, ternyata rugi. Nah, ruginya berarti antara C sama D. Karena tanya persennya, maka kita gunakan konsep yang tadi tuh. Yang jual per modal berarti 70 per 80 sama dengan rugi ya, 100 min rugi dibagi 100. Ini kita coret. Kali silang. Berarti 700 per 8 sama dengan 100 min rugi. Nah, 700 dibagi 8 itu berapa tuh? 70 bagi 8, 8 ya. 7, masih koma ya, berarti 87,5 sama dengan 100 min rugi. Maka ruginya 100 kurang 8,75 itu berarti 12,5. Maka jawabannya yang D. Tuh. Bisa dipahamin? Bisa. Oke, sip. Ini yang rugi nih, nomor 6 baru untung nih. Sekarang nomor 6 itu berkaitan dengan untung.
Satu pak buku berisi 30 buah, dibeli pedagang dengan harga 54.000. Seluruh buku terjual habis dengan harga 13.000 per setengah lusin. Keuntungan yang diperoleh pedagang itu adalah, nah ini kan jelas untung nih, maka kita gunakan yang ini ya, konsep yang jual per beli atau jual per modal, sama dengan kalau rugi kan dikurang, kalau untung ditambah, 100 plus untung dibagi 100 itu kalau untung. Nah, untung kita gunakan ini nih. Nah, tuh. Ini berarti modalnya itu 54.000 nih. 30 buah. Ini berarti modalnya, kok merah? Modalnya 54.000. Nah, itu 30 buah. Nah, jualnya kan perlu sini, berarti total penjualannya berapa? Ya udah 30 buah dibagi setengah ya. Setengah lusin itu 6 ya. Dibagi 6 ya, setengah lusin itu kan 6 buah nih. Setengah lusin itu 6 buah. Berarti dibagi 6 dikali sama harga per setengah lusinnya itu 13.500. 13,5. Berarti ini coret nih. 5 dikali 13,5. Itu 67,5. Ya udah kita masukin ke sini. Berarti 67,5 per 54 sama dengan 100 plus untung per 100. Ini kali silang ya. Berarti 100 plus untung sama dengan 6750 dibagi 54. Nah, berarti 100 ditambah untung tuh 6750 dibagi 54. Gede juga nih. Tuh 125. Maka untungnya 125 kurang 100 berarti 25%. Yang A. Tuh. Bisa dipahamin? Jelas? Bisa, Kak. Oke, lanjut nomor 7. Seorang pedagang membeli 4 karung beras dengan harga 225.000 tiap karung. Nah, ini tiap karung nih. Bruto tiap karung 50 kilo dan tara 2%. Nah, berarti tara tiap karungnya berapa? Tara tiap karung berarti, kita tahu dulu ya taranya. Tara itu berarti 2 per 100 dikali 50. Kita coret berarti 1 kilo. Nah, itu tiap karung. Jika pedagang tersebut menjual beras harga 5.400 per kilonya, berarti yang dijual itu netonya ya. Yang dijual itu berarti neto atau berat bersihnya nanti. Sama, kita gunakan prinsip ini ya. Ini kan tanya untungnya kan, pasti kita gunakan prinsip ini. Kita tadi dulu modalnya nih. Modalnya itu berarti kan 4 karung, tiap karung 225 ya, berarti dikali 4 ya. 225.000 dikali 4, itu berarti 900.000. Kemudian jualnya itu kan tiap kali 50 nih, tapi itu kan brutonya, sedangkan netonya itu bruto dikurangi tara. Neto tiap karungnya, neto per karungnya itu berarti kan 50 min 1 ya, 49. Berarti 49 kamu kali 4. Dikali sama 5.400. Tuh, koma ya. Nah, berarti kayak pakai ribunya nih. 49 dikali 4 itu 196 ya. Terus dikali sama 5.400. Nanti 1.058.400. Berarti untungnya berapa? Kita masukin ke sini nih.
Berarti jual, langsung aja ya, kan rumusnya udah ada di atas. Jualnya 1058,4 dibagi modalnya 900, 100 plus untung per 100. Seret nolnya nih, tinggal dibagi ya. Berarti 1058,4 dibagi sama 9. Ini ditanya untungnya doang, ngapain diginiin ya? Salah, tinggal dikurangi ya. Ternyata nggak usah pakai itu nih, ternyata rupiahnya aja nih. Nah, berarti kalau untung, itu langsung aja jual dikurangi modal. Berarti 1058,4 dikurangi 900 ya. Berarti 158.400 yang A. Tuh. Bisa dipahamin? Jelas? Jelas, Kak. Tuh, silakan di screenshot dulu nomor 5, 6, dan 7-nya. Firas, Azizi. Udah belum? Screenshotnya. Udah. Lanjut nomor 8, 9, 10, 11. Seorang pedagang membeli 5 karung beras dengan harga 350.000 per karung dan mendapat diskon 15%. Tiap karung memiliki bruto 100 kilo dan tara 2,5%. Berarti taranya 2,5 kilo ya. Berarti netonya kita tahu dulu netonya nih biar nggak bingung deh. Neto yang dijual itu berarti 5 dikali 100 min 2,5. Nah, 5 dikali 97,5. Tuh, 97,5. Berarti apa sih tadi? Beratnya berarti 487,5 yang dijual nih. Kemudian modalnya berapa? Modalnya itu sama dengan harga bayar ya. Bukan harga label nih, sama dengan harga bayar. Kita gabungkan sama prinsip yang harga bayar per harga label. Harga bayar per harga labelnya itu 5 dikali 350.000 sama dengan diskon 15% ya. Berarti 100 min 15 per 100. Berarti kita dapat modal sama dengan 85 per 100 dikali 5 dikali 350.000. Nolnya kita coret. Ini coret juga 2. 2-nya di sini yang salah. Nah, berarti jadi 85 dikali 35 dibagi 2. Itu dapatnya 1487,5. Ini modalnya. 1.847,5 itu modalnya. Sedangkan jualnya berapa? Jualnya itu berarti ini 487,5 dikali 3.700. 487,5 dikali 3.700. Itu dapatnya 1.803,75 ya. Tinggal dikurangi nih. Berarti untungnya kan jual min modal ya. 1803,75 dikurangi 1487,5.
Tuh berarti 316.250 yang B. Tuh. Bisa dipahamin? Las. Khair. Adel. Halo, bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Jelas, Kak. Bisa, Kak. Lanjut nomor 9. Pedagang beras membeli beras jenis A dengan berat bruto 5 kuintal seharga 2 juta. Membeli beras jenis B bruto 3 kuintal seharga 1.250. Tara kedua beras 25 kilo. Kedua jenis beras dicampur. Jika 10% maka harga jualnya. Berarti kita tahu modalnya nih, modalnya berapa? Modalnya berarti apa namanya? Ini kan 5 kuintal 2 juta ya totalnya itu. Langsung aja kamu jumlahin berarti 2 juta ditambah 1.720. Nah, ini berarti berapa nih? 3.720 ini modalnya. Sekarang netonya dulu, netonya berapa? Netonya kan berarti 5 kuintal sama 3 kuintal ya. Itu kan berarti 800 kilo ya. Dikurangi sama tara kedua beras dari 25 kali 2, 50. Berarti 750 kilo yang dijual nih, dijualnya. Untungnya 10%, maka kita gunakan nih jual per modalnya 3.720 sama dengan untung 10%, berarti 110 per 100. Coret nolnya, coret lagi. Maka dapat jualnya 3.720 dikali 11. Ribunya saya hilangin ya. Itu berarti, nolnya nggak ada. 372 dikali 11. Itu 4.092.000. Ini kan harga totalnya, maka harga ecernya tinggal dibagi, berarti 4.092.000 dibagi sama 750 kilo. Itu berarti 5.456 yang D. Tuh. Bisa dipahamin? Jelas? Jelas, Kak. Oke, lanjut. Nomor 10. Seorang pedagang membeli 5 lusin buku tulis. Setelah bungkusnya dibuka, ternyata ada 4 buku tulis yang rusak. Berarti 5 lusin itu 60 ya. Yang rusak 4, berarti yang bagus itu tinggal 56. Dijual dengan harga per buah. Yang rusak kan nggak mungkin dijual tuh. Pedagang rugi 20%, maka harga belinya berapa? Nah, berarti jualnya itu berarti 56 dikali 1.500 ya. 56 dikali 1.500. Itu berarti 84.000. Ternyata dia rugi 20%, maka kita gunakan prinsip yang dikurangi ya. Berarti jualnya 8.400 per modal dikali sama apa namanya? Dikali sama dengan 100 min 20 per 100. Maka dapat 84.000 nih ya. Kurang nolnya 1 dibagi modal sama dengan 80 per 100. Coret nolnya. Maka modalnya adalah 84.000 dibagi
Nolnya coret sama ini ya lupa. Ini ke sana berarti tambah 1 lagi. Dibagi 8. Tuh, ini masih harga modal totalnya nih. Ini 105.000. Berarti harga per lusin, ini kan beli 5 lusin ya. Berarti harga per lusinnya, tinggal dibagi 5. 105 dibagi 5 berarti 21.000 yang A. Tuh. Bisa dipahamin? Bisa, Kak. Oke, nomor 11. Sudut 69,15 jika diubah menjadi satuan derajat